Assalamualaikum Ibu Vivi. Waalaikumsalam. Ya, gimana nih perasaannya setelah kita sudah melalui proses supervisi akademik tadi di kelas Ibu? Perasaannya ya gitulah Bu, senang-senang. Udah lebih senang ya? Iya, udah lebih senang. Karena sudah melalui supervisi akademik yang diberikan pembelajarannya pada siswa ya. Iya. Oke, kalau sekarang nih saya mau bertanya jawab nih. Kita akan melaksanakan yang namanya proses coaching. Nah gitu. Jadi sebelum kita melaksanakan supervisi kan tadi kita sudah melaksanakan pra observasi. Iya. Kemudian kita juga sudah melaksanakan supervisi akademik di kelas. Iya. Dan saat ini kita melaksanakan pasca observasi dengan metode coaching. Ya. Oke, jadi perasaan itu sekarang sudah lebih lega ya, karena sudah memberikan yang terbaik gitu ya di kelas bersama siswa itu ya. Oke, kalau untuk saat pembelajaran tadi Bu di kelas, kira-kira menurut Ibu nih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apakah sudah terlaksana semuanya? Secara keseluruhan sudah terlaksana tadi Bu di dalam kelas. Oke, untuk proses pembelajarannya bagaimana menurut Ibu? Apakah siswanya sudah aktif, pembelajarannya sudah efektif, gimana menurut Ibu? Kalau dalam proses pembelajaran tentu ada sebagian anak-anak yang aktif, tapi ada juga beberapa anak yang masih main-main gitu. Masih main sendiri Iya, ya? masih main sendiri juga dia sudah dikasihkan permainan gitu. Oke, kalau seperti itu masih ada siswa beberapa yang sibuk dengan permainannya sendiri. Iya, masih ada yang Menurut Ibu itu bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Nah, kalau menurut saya Bu, itu mungkin kita akan identifikasi dulu Bu, bagaimana apa penyebab anak tersebut dia bisa bermain sendiri gitu. Nanti kita panggil, kita tanya kenapa dia masih bermain juga saat pembelajaran. Kita kan sudah ngasih permainan juga. Oke, sudah membuat pembelajaran itu menyenangkan, Iya, tetapi betul. masih siswa tersebut itu sibuk terus dengan dirinya sendiri ya. Oke. Dan untuk proses pembelajaran siswa tersebut apakah memang seperti itu atau hanya di pelajaran itu saja atau dengan guru lain juga seperti itu? Kalau dengan guru lain saya juga kurang tahu Bu, tapi mungkin kalau setiap saya belajar kadang-kadang dia seperti itu. Tidak kembali. Oke, berarti nanti akan Ibu identifikasi siswanya terlebih dahulu ya. Kalau misalnya dia ada nih mengalami perubahan atau tidak mengalami perubahan, nah gimana tuh solusi selanjutnya Bu? Solusi selanjutnya mungkin saya akan tanya lagi bagaimana lingkungan dia di rumah lagi Bu, bagaimana cara dia belajar di rumah, apakah di rumah juga dia seperti itu atau tidak. Oke, berarti orang tuanya juga. Dikonfirmasi melalui orang tua ya. Berarti kalau bisa saya ambil kesimpulan itu adalah suatu kekurangan kita sebagai seorang guru ya Bu ya, untuk membuat seluruh siswa kita ini aktif dan membuat proses pembelajaran itu menyenangkan. Jadi Ibu nanti akan melaksanakan yang namanya identifikasi terhadap siswa tersebut gitu ya Bu ya. Oke. Nah, kalau dari proses supervisi tadi Bu, yang menurut Ibu rasa ini perlu nih saya terapkan selalu dalam pembelajaran saya, itu di bagian mana? Oh, di bagian pemilihan model tadi Bu, model yang saya model yang saya gunakan itu sudah merupakan sudah menyenangkan lah bagi anak-anak dengan adanya musik, permainan, jadi anak-anak juga ikut aktif juga dalam permainan itu. Oh, berarti Bu nanti kedepannya akan terus memberikan model pembelajaran, contohnya seperti model pembelajaran yang tadi Bu ya, di mana siswa memang terlihat aktif gitu dan menyenangkan ya. Tapi kenapa sayang sekali siswa yang tadi itu masih sibuk dengan dirinya sendiri ya. Nah, kemudian rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya agar proses pembelajaran itu tetap berjalan dengan baik, siswa yang tadinya sibuk dengan permainannya sendiri bisa mengikuti proses pembelajaran kelas juga dengan baik. Apa rencana aksi Ibu ke depannya? Rencana saya itu saya akan mempelajari lagi ataupun menggunakan model-model yang lebih bervariasi lagi supaya anak-anak saya tetap ikut aktif dan juga pembelajaran terasa menyenangkan juga di dalam kelas itu. Oke. Yang kedua, itu juga akan saya tanya juga dengan rekan sejawat saya, bertukar pikiran dengan mereka, rekan sejawat saya juga. Kemudian kalau tidak juga saya akan
ke komunitas. Komunitas belajar Iya, kita komunitas ya. belajar kita tanyakan juga bagaimana cara menghadapi anak tersebut juga kalau misalnya masih ada kendala. Oke, berarti kita tukar pikiran, sharing bersama Iya, sharing. sejawat gitu Iya, ya, Bu, sejawat ya. juga. Dan dibutuhkan juga sih ya dukungan dari kepala sekolah ya, Bu, Iya, ya. sangat dibutuhkan sekali. Untuk apa sarana-prasarananya Iya. juga yang membantu proses pembelajaran kita agar bisa tercapai tujuan pembelajaran kita. Berarti nantinya akan Ibu gunakan komunitas belajar kita untuk proses pembelajaran di kelas Ibu menjadi lebih aktif lagi ya, Bu, Iya, ya. betul sekali, Bu. Oke. Nah, kemudian yang bisa membantu Ibu nih dalam meningkatkan proses pembelajaran Ibu di kelas, menurut Ibu butuh bantuan dari siapa? Oh, itu semuanya Bu, dari semua pihak juga, dari rekan sejawat, dari komunitas juga, kepala sekolah, dan termasuk juga orang tua juga Bu. Oke, berarti memanfaatkan orang tua juga untuk Iya, keberhasilan siswa ya, Bu, keberhasilan ya. siswa juga Bu. Oke, untuk rekan sejawat berarti kita nanti bisa tukar pikiran lagi ya. Iya, bisa kita pikiran lagi Bu, bagaimana cara di dalam kelas itu bagaimana menggunakan model. Kan rekan sejawat juga sudah menggunakan model-model di dalam kelas, tentunya mereka juga tahu bagaimana model yang menyenangkan dan juga supaya anak-anak lebih aktif lagi. Oke, belajar melalui modul pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh guru-guru yang lain. Oke, Bu. Oke, Bu Vivi, sekali lagi nih ya, apa yang Ibu harapkan dari proses pembelajaran bersama siswa, tentunya dari hasil supervisi yang tadi sudah kita laksanakan, yang Ibu harapkan ke depannya itu bagaimana? Saya berharap anak-anak saya itu bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik, kemudian mereka aktif dalam pembelajaran serta mereka itu tidak bosan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu terus menyenangkan bagi mereka. Oke, dan kita sebagai guru harus memberikan yang terbaik. Iya, gitu memberikan ya. yang terbaik. Oke, jadi sekarang nih setelah tadi kita melaksanakan praobservasi, supervisi, dan saat ini sudah pasca. Iya. Sekarang perasaan akhir yang Ibu rasakan? Ya, setelah juga Ibu bercerita kepada saya bahwa saya pembelajaran saya di kelas seperti ini, Bu, dan saya akan melaksanakan pembelajaran yang seperti ini lagi. Iya. Gimana tuh perasaan Ibu jadinya? Perasaan saya ya itu Bu, campur aduk juga. Jadi saya akan tetap juga menggunakan salah satu model ini juga, dan kedepannya juga akan menggunakan model-model lainnya juga. Berarti dan juga perasaannya sekarang sudah lebih lega. Lebih gitu lega ya. juga. Ada juga teman untuk bercerita apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita dalam melaksanakan proses pembelajaran yang ya. Iya Bu. Oke, Bu Vivi, saya Oke. rasa cukup untuk pasca observasi kita hari ini di pelaksanaan supervisi akademik. Saya doakan semoga Bu Vivi dalam keadaan sehat, Amin. selalu bisa memberikan yang terbaik pada siswa kita, Amin. dan juga tetap semangat dan tidak lupa pula untuk terus belajar. Terima Oke. kasih ya Bu Vivi. Ya, sama-sama Bu, dan